Selamat sore para peziarah pengharapan, oma opa, ibu bapak, anak-anak, remaja dan orang muda, serta seluruh umat dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat mengikuti perayaan Ekaristi, Pesta Keluarga Kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf. Disiarkan secara langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Romo Edi Mulyono SJ, dan diiringi oleh paduan suara wilayah Santo Kletus. Saudara, kini marilah kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka Hai Anak Semua dari Puji Syukur nomor 463. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Anak-anak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, selamat sore. Bersama seluruh gereja, kita merayakan Pesta Keluarga Kudus Yesus, Maria, dan Yusuf. Dan kita diingatkan dengan cara ini bahwa keluarga adalah jalan untuk kesempurnaan hidup, jalan untuk kekudusan, jalan cinta kasih sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan-bacaan hari ini. Marilah kita mulai perayaan syukur kita atas karya penyelamatan Tuhan juga melalui keluarga kudus dengan doa tobat bersama supaya semakin layak merayakan misteri penyelamatan Tuhan juga melalui keluarga kita. Tuhan Yesus Kristus, kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan Allah beserta kami dan memberikan berkat melimpah. Tuhan kasih
Kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan cinta kasih, perhatian, dan memberikan dorongan tanggung jawab kepada setiap anggota. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan kedamaian, kerukunan, dan kebahagiaan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke dalam hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi, dan damai di bumi, kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami menurunkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Marilah berdoa. Bapa Allah yang Maha Pengasih, Engkau berkenan memberikan kepada kami keluarga kudus sebagai teladan yang unggul. Semoga kami meneladaninya dalam keutamaan hidup berkeluarga dan dalam ikatan cinta agar kami layak menikmati anugerah hidup abadi
di dalam rumah-Mu dengan penuh sukacita. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Putra Sirak. Anak-anakku, dengarkanlah aku. Tuhan telah memuliakan bapa di atas anak-anaknya, dan hak ibu atas para anaknya ia teguhkan. Siapa saja yang menghormati bapanya, ia memulihkan dosa, dan siapa memuliakan ibunya, ia sama dengan orang yang mengumpulkan harta. Siapa saja yang menghormati bapanya, ia sendiri akan mendapat kesukaan pada anak-anaknya. Dan apabila bersembahyang, niscaya doanya akan dikabulkan. Siapa saja yang memuliakan bapanya akan panjang umurnya, dan orang yang taat kepada Tuhan menenangkan hati ibunya. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, dan jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Kalau akalnya sudah berkurang, hendaknya engkau tetap memaafkannya. Jangan menghina dia sewaktu engkau masih berjaya. Kebaikan yang ditunjukkan kepada bapa tidak akan terlupakan. Sebaliknya, akan diperhitungkan sebagai silih atas segala dosamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kalianlah orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi oleh-Nya. Maka kenakanlah belas kasihan, kemurahan dan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan hendaknya kalian saling mengampuni
bila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sebagaimana Kristus mengampuni kalian, demikian pula kalian hendaknya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah cinta kasih, tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, karena untuk itulah kalian dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu. Hendaknya kamu saling mengajar dan menasehati dengan segala hikmat. Nyanyikanlah mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan perantaraannya, bersyukurlah kepada Allah Bapa kita. Hai para istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai para suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadapnya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai para bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Semoga damai Kristus melimpahi hatimu. Semoga sabda Kristus berakar dalam dirimu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah orang-orang Majus mengunjungi bayi Yesus di Betlehem pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. "Dari Mesir aku panggil anakku." Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di Mesir dalam mimpi. Kata malaikat itu, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya,
dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah mendengar bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, Yusuf takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah Injil Tuhan. Anak-anak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Merry Christmas. Selamat Natal. Semua berbahagia, harus bahagia ya. Hari ini kita pesta. Pesta keluarga kudus. Pesta ini mengingatkan saya ketika makan sate kerbau. Ketika saya masih kuliah, salah satu tugasnya adalah ikut immersion di rumah-rumah keluarga-keluarga kudus di Jawa Tengah ya. Oleh karena itu pesta keluarga kudus biasanya dilanjutkan dengan pesta keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yosef. Atau pesta keluarga kudus Nazaret. Supaya tidak keliru dengan pesta keluarga kudus Jawa Tengah ya. Di mana saya pernah tinggal. Anak-anak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali kita melihat gambar atau menggambarkan keluarga kudus sebagai keluarga yang bersih, keluarga yang kinclong, yang tenang, mungkin juga seperti ikon ini ya. Mereka hidup nyaman, tetapi kita tahu bahwa keluarga sesungguhnya tidak selalu seperti itu. Keluarga Nazaret maupun keluarga kita hidup dengan berbagai macam masalah, hidup dengan berbagai macam tantangan. Kalau kita ya mungkin pusing dengan cicilan rumah, ada perbedaan pendapat, konflik, mau makan di mana, masak apa hari ini, ada yang capek, tidak mau melayani, dan seterusnya. Jadi kenyataan keluarga kita, keluarga yang tidak selalu mudah. Bacaan-bacaan Injil hari ini menunjukkan bahwa keluarga kudus adalah keluarga yang berkeringat, keluarga yang susah payah menyelamatkan hidup. Mereka bukan keluarga yang bebas masalah. Bahkan Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef mencontohkan menjadi keluarga pengungsi yang harus lari ke Mesir karena terancam nyawanya. Mereka bisa bertahan menjadi keluarga bukan karena situasi mereka mudah, tetapi karena mereka menghidupi 3 syarat utama membuat sebuah rumah tangga menjadi kudus, menjadi penuh damai. Itu kita bisa lihat di dalam bacaan-bacaan kita. Syarat yang pertama, saling menghormati karena kasih. Itulah yang dijanjikan suami istri di dalam perkawinan, bukan? Saya akan mencintaimu seumur hidupku sampai kematian memisahkan. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirah mengingatkan kita bahwa pondasi keluarga bukan sekedar kecocokan hobi, melainkan penghormatan. Barang siapa menghormati bapaknya, ia memulihkan dosa, dan barang siapa memuliakan ibunya, ia sama dengan orang yang mengumpulkan harta. Inilah kebijaksanaan yang dihidupi keluarga
Yesus, Maria, Yusuf yang akrab dengan kitab-kitab perjanjian lama yang disebut kitab kebijaksanaan, seperti kitab Putra Sirah ini. Kita tahu Yosef itu masih keturunan bangsawan, keturunan Daud. Maria itu masih kerabat dari Zakaria, keturunan imam terhormat. Hormat di sini bukan berarti takut, melainkan pengakuan akan martabat orang tua sebagai wakil Allah di dunia. Di zaman kita banyak anak melupakan orang tua ketika mereka sudah sukses. Namun ketika kitab Sirah dengan tegas mengatakan, walaupun akalnya sudah mundur, hendaklah kamu memahami. Kita sama-sama tahu seiring waktu dan usia kita yang semakin banyak, orang tua sering lupa, akalnya mundur, kehendaknya tidak sekuat seperti saat muda. Keluarga akan kehilangan damai sejahtera jika tidak ada lagi rasa hormat antar anggotanya, antar suami, istri, dan anak, anak dengan orang tua. Rasa hormat yang dijanjikan dalam sakramen perkawinan seperti minyak pelumas yang mencegah mesin keluarga menjadi panas dan rusak. Karena apa? Semua orang ingin dihargai, semua orang ingin dihormati, semua orang ingin didengarkan. Oleh karena itu, saling menghormati itu penting, dan itulah mengapa menjadi perintah keempat di dalam 10 perintah Allah. Apa bunyinya? Hormatilah bapak ibumu. Yang kedua, kalau ingin menjadi kudus, menjadi damai sejahtera, pakailah pakaian keutamaan Kristiani yang kita dengarkan dalam bacaan kedua. Santo Paulus bicara kepada umat di Kolose tentang daftar belanja rohani bagi keluarga. Ia meminta umat untuk mengenakan belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Mengapa? Salah satu hal yang menjadi sangat kunci penting dalam hidup berkeluarga adalah sabar. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Kesabaran ini yang memungkinkan orang semakin bisa menjadi pemaaf. Di dalam keluarga Katolik, keluarga-keluarga kita, pengampunan bukanlah pilihan, melainkan syarat mutlak. Ambil pengampunan itu dalam keluarga, nanti akan tercerai-berai. Dengan cepat akan mengatakan talak 1, talak 2, talak 3. Kita pergi ke tempat perceraian bersama para lawyer masing-masing. Keluarga adalah tempat di mana kita paling sering dilukai oleh orang yang paling kita cintai. Tanyalah pada diri sendiri, betul tidak? Tanpa pengampunan, rumah kita akan menjadi museum luka di mana setiap kesalahan masa lalu dipajang, diingat-ingat. Keluarga yang kudus adalah keluarga yang tahu cara meminta maaf dan tahu cara memberikan pengampunan setiap malam sebelum matahari terbenam supaya tidurnya nyenyak. Sejak anak diajak oleh Bapak Ibu untuk meminta maaf, untuk berdamai dengan orang lain. Dan kita semua sama-sama tahu, pengajaran yang paling bagus adalah dengan contoh. Meminta maaf pada suami di depan anak, meminta maaf pada istri di depan anak, dan memberikan pengampunan di depan anak. Yang ketiga, kalau ingin semakin menjadi kudus, semakin damai keluarga, contohlah Santo Yusuf yang ceritanya kita dengarkan dalam bacaan Injil. Kita tahu Santo Yusuf tidak banyak bicara, tetapi lebih banyak
mendengar. Ketika malaikat Tuhan menyuruhnya bangun di tengah malam untuk mengungsi, ia langsung melaksanakannya demi melindungi bayi Yesus dan Maria. Keluarga Katolik akan damai sejahtera jika kita menjadikan Allah sebagai kepala keluarga sesungguhnya. Pertanyaan kita adalah, apakah kita dalam keluarga kita menempatkan Allah sebagai kepala keluarga sesungguhnya, sebagai raja, dia yang merajai suami istri, merajai anak-anak. Contohnya, apakah keputusan besar dalam keluarga diambil setelah berdoa bersama, tidak sekedar mengandalkan perasaan, sekedar mengandalkan pikiran kita sendiri. Apakah kita mengutamakan kehendak Tuhan di atas keinginan-keinginan sendiri? Karena keinginan-keinginan sendiri egoistis itulah yang bikin cekcok, enggak habis-habis dalam keluarga. Seperti Yusuf, setiap kepala keluarga dan anggota keluarga dipanggil untuk peka terhadap bisikan Tuhan di tengah hiruk pikuk kita berkeluarga. Ketaatan Yusuf adalah bentuk perlindungan tertinggi bagi keluarga. Anak-anak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, menjadi keluarga kudus tidak berarti menjadi keluarga sempurna tanpa cacat. Menjadi keluarga kudus berarti menjadi keluarga yang berani berjuang bersama Tuhan, yang kita sebut sebagai Emmanuel, Allah beserta kita. Damai sejahtera tidak datang dari banyaknya harta, melainkan dari kehadiran Kristus di tengah keluarga, di tengah meja makan kita, di dalam doa malam kita, di dalam malam-malam penuh rekonsiliasi antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Mari kita terus berdoa agar keluarga-keluarga kita dengan teladan Yusuf, Maria, dan Yesus semakin dimampukan untuk saling menghormati, saling bermurah hati, termasuk mengampuni, dan semakin bisa taat pada rencana Allah yang menjadi raja kita, raja dalam keluarga-keluarga kita. Dengan demikian, berkat Tuhan akan mengalir dan damai sejahtera akan tinggal di rumah kita selamanya. Amin. Kalau amin sudah selesai berarti. Mari kita bangkit berdiri, kita ungkapkan iman percayaan kita kepada Tritunggal dan gerejanya yang kudus. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa Maha Kuasa, dari situ yang datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang telah mempersatukan kita semua sebagai keluarganya yang terkasih. Mari kita panjatkan doa-doa dengan penuh iman dan harapan kehadirat-Nya. Bagi Gereja Kristus, Allah Bapa Maha Baik, tuntunlah gereja-Mu agar makin berkembang menjadi keluarga besar yang mendasari perjuangan perutusannya dengan cinta kasih dan kesetiaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin masyarakat, Allah Bapa Maha Bijaksana, karuniakanlah kebijaksanaan bagi para pemimpin masyarakat kami, agar selalu memperhatikan kelompok rentan seperti anak-anak, wanita, dan lansia, sehingga mereka mendapatkan pelayanan dan perlindungan yang memadai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bapak dan ibu, Allah Bapa Maha Penyayang, sertailah selalu para bapak dan ibu
agar mereka tabah dan tetap penuh pengharapan dalam mengasihi dan mendampingi putra-putri mereka yang tengah tumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang ditimpa bencana, Allah Bapa Maha Kasih, berkatilah keluarga-keluarga yang ditimpa bencana, khususnya di Aceh dan Sumatera Utara, agar mereka mendapat bantuan yang cukup untuk bertahan hidup dan kuat menanggung kesulitan yang dialami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Universal, semoga umat Kristiani di daerah perang atau konflik, terutama di Timur Tengah, menjadi benih perdamaian, rekonsiliasi, dan harapan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia, semoga keluarga-keluarga tergerak dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah rumah tangga sebagai bentuk kepedulian bagi bumi, rumah kita bersama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita doakan bersama doa tahun Yubileum 2025. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Yubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa Allah yang Maha Baik, demikianlah permohonan kami. Aturkan kepadamu supaya ungkapan cinta-cita kami akan dunia baru yang lebih baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Sang Raja Israel. Sang Sabda kini menjelma menjadi manusia. Lekaslah berjumpa dengan Tuhan Al-Masih yang mulia. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu telah kami terima roti dan buah bersama. Pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Sang Raja Israel. Yang Maha Tinggi dan kekal berkunjung di dunia. Lekaslah mencari Allah kekal yang datang di dunia. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Sang Raja Israel. Yang Maha
Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa kita yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa Allah yang Maha Kudus, kepadamu kami persembahkan korban pendamaian ini. Kami mohon dengan rendah hati semoga berkat doa Santa Perawan Maria, Bunda Allah dan Santo Yusuf, Engkau meneguhkan keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dialah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagi-Mu dengan tanti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur padamu,
memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan padamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahim-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bundalah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi beranilah kita semua bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi dalam surga. Berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Silakan saling berbagi damai Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Anak-anak Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Dia telah anak domba Allah, Dialah yang menghapus dosa kita semua, dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus yang kita sambut, mengantar kita semua ke dalam hidup yang kekal. Amin. Karena Engkau hadir di
Marilah kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Penyayang, Engkau sudah menyegarkan kami dengan sakramen surgawi. Semoga kami senantiasa mengikuti teladan keluarga kudus, agar sesudah mengalami suka duka dunia ini, kami masuk dalam persekutuan abadi bersama mereka. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, terima kasih atas kebersamaan dalam pesta malam hari ini. Kita ucapkan terima kasih pada seluruh petugas yang sudah berjalan dan mengerjakan tugasnya dengan baik. Juga untuk para putra altar, ada pesan khusus. Putra-putra kita di dalam keluarga kudus katedral ini sedang diberi tugas untuk mendistribusikan kalender baru. Karena hampir tahun baru 2026, semua pasti butuh, silakan mampir menyapa mereka di Plaza Pancasila. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk jalan hidup kita selanjutnya. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristia sudah selesai, pergilah sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, Kau menjaga
Pulang